Bismillah, Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Do Undercover. Bismillah, Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan channel Do Undercover. Kita kajian lagi ya dengan tema pembahasan kitab Manhaj dan Akidah oleh Al-Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Kita simak guys. Saya bawakan di hadis nomor 284. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak, yakni tidak akan terjadi hari kiamat, hatta tuqatilul yahuda, sampai kamu memerangi Yahudi. Hajaru wara'ahu al-yahudiyyu, ya muslim, hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu. Sahih, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Sehingga batu berkata di mana Yahudi bersembunyi di belakangnya, hai Muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, bunuhlah ia. Ini akan terjadi nanti pada akhir zaman. Hadis sahih. Siapa yang memeranginya? Kamu. Rasulullah SAW berfirman, tuqatilu, kamu. Pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW, terjadi perang dengan Yahudi. Yahudi dikepung ketika berkhianat di perang Ahzab, dan sebelumnya Bani Nadir dan Bani Qaynuqa diusir oleh Rasulullah SAW. Sekarang berkhianat juga. Begitulah selalu Yahudi. Selesai perang Ahzab, beliau memerintahkan, dan beliau diperintah oleh Jibril, dan tentu Jibril diperintah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ke Bani Quraidah dan mengepung mereka. Kemudian pada tahun ke-7 Hijriyah, beliau berangkat ke Khaybar, perang besar dengan Yahudi, dan kalah Yahudi dan runtuh. Tetapi apakah batu dan pohon-pohon berbicara? Tidak. Belum terjadi batu-batu dan pohon-pohon dan segala sesuatu berbicara, yakni Yahudi tidak punya tempat bersembunyi lagi. Itu maksudnya. Hai Muslim, ini Yahudi di belakangku. Nabi SAW mengatakan kamu kepada sahabat, kamu. Sahabat tidak mengalaminya. Ini pada akhir zaman nanti. Lalu siapa yang Nabi katakan kamu ini? Nanti saya jelaskan di faedah atau di antara fikih hadis ini. Maka kita baca, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam lafaz Muslim dengan sanad yang lain, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la taqumu as-sa'atu hatta yuqatila al-muslimuna al-yahuda فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.
Dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi Yahudi. Maka kaum muslimin pun membunuhi mereka hingga Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pohon. Maka berkata batu dan pohon, hai muslim, hai hamba Allah, inilah Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah dia. Kecuali pohon Gharqad, karena sesungguhnya ia adalah dari pohonnya Yahudi. Hadis yang sama dari jalan sahabat yang lain sekarang. Kalau tadi dari jalan Abu Hurairah, sekarang dari jalan Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqatiluna al-yahuda hatta yakhtabi ahaduhum wara'a al-hajari fayaqul ya Abdullah hadha yahudiyyun wara'i faqtulhu. Sahihun rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu, lagi-lagi kamu akan memerangi Yahudi sehingga salah seorang dari mereka bersembunyi di belakang batu, lalu batu itu berkata, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis sahih riwayat Bukhari, dan ini adalah lafaz yang saya tulis sini, yang saya bawakan lafaz Bukhari, dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Dalam salah satu riwayat Muslim dengan lafaz yang jalannya sama, an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tuqatilunna al-yahuda fala taqtulunnahum hatta yaqula al-hajaru ya muslim hadha yahudiyyun wara'i fata'ala faqtulhu. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh pasti kamu akan memerangi Yahudi, pasti kamu akan membunuhi mereka sampai batu berkata, hai muslim, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah ia. Ini akan terjadi nanti. Di antara fikih hadis ini, sesuatu yang sudah pasti kita ketahui dan kita yakini, bahwa peperangan di antara para sahabat radhiyallahu anhum dengan orang-orang Yahudi seperti perang Khaybar tidak sampai menjadikan batu dan pohon berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi bersembunyi di belakangku, kemarilah, bunuhlah ia. Maka taulah kita dengan ilmu yakin, bahkan hakul yakin, bahawa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kamu di sini, kamu akan memerangi Yahudi, kamu akan memerangi Yahudi, adalah umat beliau yang akan datang, yang semanhat dan seakidah dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu, ditujukan kepada para sahabat. Sedangkan para sahabat tidak mengalaminya, berarti umat Islam yang akan datang agamanya sama dengan sahabat, yakni manhajnya, akidahnya, perjalanannya mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ini menunjukkan kebenaran manhaj. Dengan demikian menunjukkan keagungan dan kebenaran manhaj salaf, yaitu manhaj para sahabat radhiyallahu anhum. Tetapi hadis ini tidak membuat kita berpangku tangan, bermalas-malasan, berputus asa, menunggu nanti saja orang Islam akan memerangi Yahudi. Tidak. Karena Nabi SAW tidak mengatakan bahwa kamu hanya nanti saja akan memerangi Yahudi. Tidak, Nabi SAW sendiri memerangi Yahudi. Kaum muslimin harus mempersiapkan, tidak menunggu, tidak bermalas menunggu
kejadian yang seperti itu nanti pada akhir zaman. Sekarang disiapkan manhajnya, dan tidak berarti bahwa kaum muslimin tidak memerangi Yahudi. Peperangan akan berlangsung terus dengan Yahudi. Di sini saya bawakan untuk menjelaskan keagungan dan kebenaran manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ini terjadi pada masa turunnya Dajjal. Karena salah satu pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. Pada pertemuan besok insyaallah ta'ala, ta'lim besok akan saya bahas secara khusus tentang Dajjal. Dan turun Nabi Isa membunuh Dajjal. Kemudian ada Imam Mahdi. Bukan Imam Mahdinya Syiah, bukan. Imam Mahdinya Ahlus Sunnah, orangnya belum ada. Imam Mahdinya Syiah sudah ada. Kemudian pada tahun 200-an masuk ke gua. Tidak pernah keluar lagi. 1000 tahun lamanya lebih. Dan memang Alhamdulillah, masyukurillah, setelah kita mendapatkan pencerahannya dari Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad, semoga keimanan, ketakwaan kita kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW kita makin mantap, guys. See you next kajian. Wassalam.